Kemudian yang kedua adalah table layout. Table layout sendiri dia merupakan suatu jenis layout yang dibentuk dengan menggunakan elemen table di dalam suatu HTML yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat menjadi suatu layout website secara utuh. Ciri utamanya di dalam suatu table layout sering kita temukan penggunaan tag table di dalam scriptnya dan juga banyak sekali kombinasi penggunaan tag tr maupun tag td. Sama seperti frame layout, table layout dia merupakan suatu teknik layouting yang cukup jadul karena dia cukup populer di tahun 2000-an kemarin, di mana table layout dia memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan yang pertama, bisa dibilang dia sangat mudah dipahami dan juga di-maintain karena dia sifatnya sistematis. Kemudian kelebihan yang kedua, dia relatif lebih mudah jika ingin kita ubah secara parsial dan juga tingkat presisinya cenderung lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan frame layout sebelumnya. Namun, table layout juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, saat kita menggunakan table layout di dalam website kita, nantinya ukuran file dari website kita akan cenderung lebih besar dan juga terkadang dapat merusak tampilan dari website saat dirender atau saat dibuka di beberapa web browser yang tidak mendukung. Dan yang ketiga, kekurangannya yaitu dia tidak cocok kalau misalnya kita terapkan di dalam proses pembuatan website yang bersifat dinamis. Pada dasarnya, CSS layout dibentuk dengan menggunakan elemen CSS yang kita kombinasikan dengan suatu tag dan style di dalam suatu dokumen HTML. Ciri utamanya di dalam script websitenya yaitu nanti akan kita gunakan suatu tag yang bernama div, di mana pada tag div nanti kita bisa mendefinisikan bagian headernya. Contohnya di dalam bagian header terdapat bagian menu, kemudian ada div untuk bagian body. Di bagian body nanti bisa kita formatting khususnya untuk isi kontennya, isi websitenya, dan lain sebagainya. Sedangkan ada lagi misalnya div bagian footer. Di bagian footer nanti bisa kita format untuk penulisan copyright-nya seperti apa, sitemap-nya apa saja, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan membahas konsep tentang CSS secara lebih detail. CSS sendiri, dia berfungsi untuk mendefinisikan suatu style di dalam website yang nanti akan kita bangun, yang mencakup suatu informasi seperti teks, kemudian penggunaan warna, kemudian ukuran font, dan hal-hal yang lain. Sebenarnya kita juga bisa mengontrol penggunaan teks atau konten di dalam bahasa HTML dengan menggunakan tag font dan tag-tag yang lain yang saling mendukung dan saling mengontrol bagaimana suatu layout dari halaman yang kita buat. Nah, tetapi hal ini sifatnya mengikat. Jadi saat kita membuat suatu website dengan 5 halaman, maka otomatis kita harus memformat di kelima halaman tersebut. CSS sendiri, dia merupakan suatu standar pembuatan dan pemakaian style untuk dokumen terstruktur yang sifatnya mempersingkat dan mempermudah kita di dalam proses penyusunan suatu tag HTML seperti penggunaan font, kemudian color, warna, teks, dan table, sehingga akan menjadi lebih ringkas dan tidak terjadi proses pengulangan penulisan. Misalnya, kita memiliki sebuah website, di mana website tersebut memiliki 5 halaman. Pada saat kita ingin merubah format dari halaman-halaman tersebut, maka dengan adanya bahasa CSS, kita tidak perlu merubah tiap halaman yang ada, tetapi kita cukup merubah isi konten dari file CSS yang tadi sudah kita buat sebelumnya. Dan secara otomatis, dia akan mengupdate dari halaman-halaman yang lainnya. Dengan kita menerapkan CSS, maka kita bisa memisahkan antara layer presentation dan juga layer content yang nantinya akan kita tuliskan di dalam suatu bahasa HTML. Kemudian dengan menerapkan CSS, ini juga dapat mempermudah dan mempersingkat proses pembuatan website dan pemeliharaan dokumen website yang nanti akan kita hasilkan. Dan juga dapat mempercepat proses rendering atau pembacaan suatu dokumen HTML di dalam suatu web browser. Pada dasarnya, CSS memiliki 3 teknik penulisan. Yang pertama adalah inline style sheet, yang kedua adalah embedded style sheet, dan yang ketiga adalah link style sheet. Oke, kita bahas yang pertama. Di dalam suatu inline CSS, intinya kita akan mengetikkan secara langsung di dalam tag suatu HTML, sebagai contohnya berikut. Jadi kita menuliskan format style, di mana kita akan menggunakan warna merah, dengan ukuran font size sebesar 200% untuk teks halo atau hello yang akan kita buat berikutnya.
Nah, jadi di sini kita menuliskannya secara langsung di dalam suatu tag HTML tersebut. Teknik yang kedua adalah embedded CSS. Berbeda dengan inline CSS yang sebelumnya, di sini kita menggunakan suatu tag style di dalam tag header. Contohnya, di bagian header, kita menambahkan suatu tag style, di mana di dalam tag tersebut kita melakukan formatting, misalnya dari sisi warna, kemudian ukuran, atau jenis font yang akan kita gunakan untuk mengatur teks yang ada di bagian body. Sedangkan yang ketiga, yang paling umum digunakan adalah link CSS. Untuk link CSS ini berarti kita memecah file CSS tersebut menjadi dokumen yang berbeda dengan dokumen atau file HTML yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, tekniknya adalah dengan menyiapkan informasi style ke dalam sebuah file terpisah dengan ekstensi file.css, kemudian file tersebut nantinya akan kita panggil di dalam dokumen HTML utama kita. Contoh proses pemanggilannya ini bisa dilihat sebagai berikut. Jadi misalnya kita memiliki suatu file CSS tadi dengan nama style1, maka dia harus dipanggil dengan menggunakan tag link yang diletakkan di dalam bagian header. Contohnya link ref sama dengan style1.css. Nah, kemudian nanti otomatis dia akan memanggil file tersebut dan akan menerapkan formatting dari CSS yang ada sebelumnya ke dalam dokumen utama HTML yang kita buat. CSS layout sendiri dia merupakan suatu teknik yang sangat populer saat ini yang bisa kita gunakan dalam proses pembuatan suatu desain website, di mana dia dapat membuat proses update di dalam tiap halaman itu menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Kemudian juga dia hanya membutuhkan beban bandwidth yang relatif kecil kalau dibandingkan dengan metode yang lain, dan juga dia dapat melakukan proses modifikasi tampilan secara lebih efektif. CSS akan lebih mudah digunakan pada mobile phone, dan yang terakhir dia bersifat search engine friendly. Namun ada beberapa kekurangan saat kita menggunakan metode seperti ini. Yang pertama adalah kita butuh ketelitian yang tinggi di dalam menuliskan tag div, terutama pada layout yang sifatnya kompleks. Kemudian terkadang efek tampilan akan berbeda di tiap-tiap browser yang akan digunakan oleh pengguna. Berikut adalah contoh dari penerapan CSS di dalam menyusun suatu layout. Nah, pada contoh ini dapat kita lihat di mana kita menggunakan 3 kolom fix. Terdapat bagian kontainer di bagian awal. Di dalam bagian kontainer tersebut berisi beberapa div. Contohnya ada top bar, kemudian ada navbar, ada column left, ada column right, ada main, dan lain sebagainya. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang konsep dasar antarmuka yang meliputi penggunaan bahasa HTML dalam proses pembuatan website. Kemudian ada proses penyusunan layout, di mana kita bisa mendefinisikan struktur layout tampilan website nantinya, dan juga penerapan bahasa CSS untuk mempermudah kita di dalam formatting suatu website. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.